kesejahteraan untuk ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional ini sangat penting. Nah, di mana peran pelindungan tanaman dengan mengeksploitasi sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, teknologi, distribusi dan pasar, konsumen, itu semua tentunya atas dasar pegangan kehidupan kita berbangsa bernegara, yaitu paradigma nasional kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, yang kemudian tentunya dijabarkan oleh undang-undang. Kemudian diaturlah satu strategi, satu kebijakan operasional, strategi, langkah operasional yang semua itu tentunya memperhatikan apa yang disebut dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada, baik secara internasional, global. Jadi kalau kita bicara lingkungan strategis global, di sekitar kita saja, Indonesia selalu dipandang sebagai pasar. Selalu. Saya setiap tahun, kebetulan karena juga saya ketua umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, sudah berlangsung sekitar 15 kali pertemuan internasional rice trader. Saya selalu diundang. Sedihnya apa? Saya selalu ditempatkan Indonesia sebagai kelompok importir. Kelompok importir, bukan eksportir, Pak Dirjen. Ini yang jadi negara asing, negara di sekitar kita paling tidak melihat Indonesia itu sebagai pasar. Itulah makanya kalau Indonesia impor beras, kemudian diumumkan cepat-cepat, harga beras pasti naik. Saya dulu waktu masih di Bulog, selalu kita di pemerintah memutuskan jangan ada yang mengumumkan kalau kita harus impor. Waktu tahun saya baru memulai di Bulog 2 tahun, saya harus melaksanakan impor waktu itu. Jangan ada yang bicara impor, karena begitu kita bicara impor, beras naik. Ini baru beras, belum yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita, bagaimana kita di bidang perlindungan tanaman mampu ikut merubah dari outlookingnya negara-negara di sekitar kita menjadi pasar. Bagaimana yang sekarang pemerintah juga selalu mengumandangkan, sebenarnya ini sudah berkali-kali ya, bagaimana Indonesia menjadi lumbung pangan dan sekaligus eksportir. Nah, di mana letak perlindungan tanaman? Perlindungan tanaman kalau kita bicara di undang-undang yang ada, undang-undang budidaya, undang-undang pangan, sebenarnya kita sangat berperan di dalam memberikan jaminan bahwa produksi tercapai secara kontinu, kualitasnya terjamin, keamanannya terjamin, kemudian terjadi efisiensi, akhirnya harganya bersaing. Akhirnya juga kita memiliki daya saing. Sampai hari ini daya saing kita, pangan khususnya, belum menggembirakan. Lanjut, saya mencoba perlindungan tanaman ini, saya coba untuk dibagi ke beberapa era. Karena saya katakan eranya itu akhir-akhir ini kok sepertinya setengah tidur, melupakan keberhasilan apa
yang kita lakukan selama ini. Saya mencoba, karena saya termasuk sudah ikut pelaku. Saya itu baru memulai kerja di Direktorat Perlindungan Tanaman, waktu itu namanya Direktorat Proteksi Tanaman, baru mulai tahun 1974. Ada yang belum lahir. 1986, kita tahu 1986 adalah keluarnya Inpres 3 tahun 1986. Tonggak sejarah diakuinya pengendalian hama terpadu sebagai konsep untuk mengendalikan organisme di dalam tubuh. Karena sebelumnya, saya ingat betul, tahun 1970-an, 77-78, saya berempat dari Indonesia, kemudian bersama-sama dengan seluruh dunia kumpul di Filipina untuk merumuskan bagaimana mengendalikan organisme pengganggu tanaman waktu itu, khususnya wereng coklat yang sedang mengganas. Habis wereng coklat, apa yang mengganas? Kemudian timbul wereng hijau yang membawa virus. Habis itu kembali lagi wereng coklat membawa virusnya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal di NTT kita juga menghadapi hama belalang kembara yang sampai dengan hari ini pun belalang kembara di NTT itu masih menjadi masalah. Benar ya Pak Direktur? Belalang kembara. Karena saya tahun 1974 akhir saya sudah sampai di, setelah kita juga betul-betul, saya kira sanksi yang senior kita menyelenggarakan yang namanya seminar wereng coklat di Fakultas Pertanian. Mudah-mudahan masih ingat tahun 80. Nah, berikutnya tetapi ada konsep baru yang dicanangkan, yaitu ada istilah stop spot. Perlindungan tanaman istilahnya stop spot. Benar nggak? Benar kan? Stop, saya bilang gitu. Nyetopnya kapan? Mulai besok malam yang nggak daftar nggak usah, saya bilang gitu. Tapi kita ngomongnya aja. Ada yang datang belakangan ya monggo aja kan gitu kan. Jadi akhirnya yang terdaftar dengan panitia itu 530-an, kemudian ditambah nanti pelatihan yang khusus datang besok, jumlahnya sekitar 150, jadi 650 lebih. Ini yang hadir, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul bisa menjadi